mempersiapkan sesuatu yang terpenting dalam semua amalan yang kita kerjakan. Sesuatu yang paling penting. Tanpa sesuatu itu gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Apapun yang kita kerjakan tidak akan berguna. Apapun yang kita kerjakan tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu. Apa itu? Satu hal yang terpenting itu. Satu hal yang terpenting adalah kita benar-benar mempersiapkan dan mengarahkan segenap hati, jiwa dan pikiran kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita sekarang ini hadir di sini benar-benar mengarahkan hati kita semata-mata kepada Allah, wajah lillah, menghadapkan wajah kita kepada Allah, ya. Menurut keterangan para ulama, wajah lillah ini bukan hanya kita menghadapkan tubuh kita, wajah kita, mata kita kepada Allah dengan menghadapkan ke Ka'bah, ya, kiblat. Tapi yang lebih penting lagi kita menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Innallaha la yanzuru ila aswarikum wala ila ajsamikum, bas dalam riwayat juga ila a'malikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada wajah saya, pakaian saya, ya, kopiah saya, enggak dilihat sama Allah. Yang dilihat hati kita. Hati kita itu benar-benar mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ya, mencari cahaya dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Kalau hati kita belum mengarah ke situ, berarti itu yang menjadi topik terpenting. Saya belum bisa, Ustaz, mengarahkan hati saya di mana? Saya aja nggak tahu hati saya itu di mana. Coba kamu berlatih, saya bilang, bisa nggak kamu berdoa kepada Allah dengan hatimu tanpa lisanmu? Coba ambil waktu berapa detik, coba diam, ya, jangan bergerak mulut, jangan bergerak lisan apa semuanya, dan jangan bernapas sebentar, jangan bernapas. Saya latih beberapa orang, bisa nggak? Belum bisa, Ustaz. Memang nggak mudah untuk bisa menyadari keadaan hati kita. Itu nggak mudah, ternyata perlu latihan, ya, perlu latihan, perlu upaya, perlu pengorbanan agar hati kita ini mau tunduk, ya, mau patuh, mau bersikuh. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Agar hati kita nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dipentingkan dalam semua tindak tanduk kita ini bukanlah apa-apa yang nampak, bukan apa-apa yang kelihatan, ya. Yang terpenting bukan itu. Justru yang tidak terlihat itu yang di dalamnya ada unsur keimanan kepada Allah, itu yang dipentingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam surat Al-Baqarah di awal disebutkan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Bertakwa itu, takwa hahuna kata Rasulullah. Takwa itu ada di dalam hati, dalam sifat. Bukan yang dilihat langkah gerak-gerik, itu belum. Pakaian dan sebagainya. Siapa orang al-muttaqin? Apakah orang al-muttaqin itu yang berhak untuk mendapatkan petunjuk Al-Quran itu adalah orang-orang yang kaya raya? Bukan. Orang-orang yang kuat? Bukan. Orang yang cerdas, yang jenius? Bukan. Ya kan? Apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Imannya pada ghaib itu betul-betul semakin hari semakin kuat, semakin dirawat. Itu berhubungan dengan amalan hati. Maka metode dari Allah Subhanahu wa taala dalam mengajarkan ilmu hati kepada para anbiya wal mursalin bisa kita telaah dari ayat Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi
wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Masyaallah, saudara kita sudah pada hafal. Ya, kita di sini mau muhasabah dan mudarasah, saling mempelajari, saling bertanasuh ya. Karena Allah Subhanahu wa taala. Namanya tadarus, bertadarus. Tadarus itu terdiri dari beberapa orang yang saling mengisi dan saling menambah, saling meluruskan. Alhamdulillah. Jadi kalau saya salah bisa ada yang meluruskan. Jadi di sini metode dari Allah langsung dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para anbiya bagaimana cara mendidik manusia, umat manusia. Caranya apa yang pertama kali? Yatslu alaihim ayatihi, memperbanyak tilawah Al-Quran, kitab suci. Ayatihi bukan hanya membaca kitab suci, tetapi ayat itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta, yang ada di dalam dirinya sendiri. Di dalam diri kita sendiri terdapat tanda-tanda kebesaran Allah yang dokter sendiri, para pakar sendiri itu geleng-geleng kepala, nggak masuk akal. Ciptaan Allah yang ada di dalam tubuh kita sendiri ini nggak masuk akal semuanya. Begitu dahsyat ya liku-likunya. Bagaimana proses terjadinya janin, bagaimana proses bekerjanya jantung, bagaimana ada bermiliar, bertriliun pembuluh darah ya, selaput-selaput di tubuh dan sebagainya. Bahkan kalau disusun rapi, dijajarkan itu semua bisa mengelilingi bumi sekian kali. La ilaha illallah. Maka Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu sendiri itu terdapat rahasia-rahasia gaib yang harus kita pikirkan. Apa kita nggak berpikir? Apa kita nggak melihat? Kalau kita masih belum bisa melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah dalam diri kita sendiri yang kita rasakan, berarti kita harus lebih kuat lagi upayanya. Usahanya harus lebih kuat lagi. Jelas di depan mata kita nggak merasakan. Ya Bu, betul Bu ya. Di dalam tubuh kita kalau kita pelajari ibu proses hamil punya anaknya bagaimana ya prosesnya. Kita nggak tahu apa-apa sama sekali. Allah yang ngatur semua, benar nggak? Nggak punya campur tangan sama sekali, bahkan nggak ngerti. Tidur enak pulas. Allah memproses pembentukan janin begitu rupa, begitu dahsyat, penuh dengan rahasia, penuh dengan keindahan, penuh dengan liku-liku subhanallah. Dalam kegelapan yang tiga, kegelapan perut, ya, kegelapan membran, kegelapan rahim. Masya Allah. Ada nggak orang yang bisa membuat sesuatu hasil yang begitu rumit di dalam kegelapan? Manusia bisa nggak membuat? Yang sepedanya nggak usah. Manusia membuat sekedar patung kecil gitu yang indah, nggak mungkin kan? Tapi Allah subhanahu nggak ada istilah gelap. Bagi Allah sama, gelap terang sama, semuanya tidak ada pengaruhnya di sisi Allah subhanahu wa taala. Nah, agar kita dengan mempelajari ayat-ayat Allah tadi yang disebutkan sebagai metode, ya metode yang diajarkan Allah kepada para nabi, dan para nabi dianjurkan oleh Allah untuk mengajarkan kepada umat manusia dengan metode tadi itu, membesarkan dan mempelajari tentang ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia merasa bahwa dirinya itu kecil, bahwa saya di hadapan Allah tidak lebih besar dari kuman, sebuah kuman. Ibu tahu kuman? Kita itu lebih kecil dari kuman asalnya. Sel sperma itu nggak bisa kelihatan. Bayangkan setetes sel sperma itu masih dibagi 100.000 lebih untuk menjadi kita. La ilaha illallah. Betapa agung, betapa dahsyatnya Allah Subhanahu. Betapa tak berdayanya kita. Ya, betapa kecilnya kita. Itulah prinsip pertama kali yang ditanamkan oleh Allah kepada para nabi, dan para nabi mengajar kepada umatnya. Oh, kita yang kecil, manusia dihina. Sehingga kita di situ melihat kebesaran Allah sedikit demi sedikit akan terurai di situ. Sehingga akhirnya apa? Kebesaran selain Allah Subhanahu wa taala menjadi kecil. Kebesaran selain Allah Subhanahu wa taala daripada yang ada di dunia ini yang telah merusak keimanan manusia, ya, telah menjadikan manusia lalai, sombong dan sebagainya itu menjadi berkurang sampai sirna, sehingga di dalam hatinya tidak ada bersemayam kecuali keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di hatinya keagungan, kebesaran kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu metode yang pertama kali. Dan ini sekarang banyak kadang tidak diutamakan. Yang diutamakan apa? Mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Yang pergi ke ustadz ini, ke ustadz itu cari ilmu supaya ilmunya luas. Itu bukan metodenya para nabi.
Makanya orang sekarang banyak ilmunya, tetapi hidupnya nggak bertambah baik, imannya nggak bertambah baik. Keadaan umat Islam bukan semakin baik, semakin kuat, kokoh, bersatu, saling mencintai, bahkan saling berselisih, saling memusuhi, saling sirik, saling dengki. Karena apa? Mereka tidak mengikuti metode dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Jumu'ah tadi ayat 2. Nah, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin mendekati Allah, ikuti metode-metode yang ada dalam Al-Quran itu. Pertama kali tadi, seperti yang saya jelaskan. Yang kedua, wa yuzakkihim, membersihkan hati. Pertama kali ini disasar itu hati. Bukan banyak-banyakan ilmu. Orang sekarang hobi itu, oh Ustaz ini banyak ilmunya, kita datang. Boleh, kemana pun boleh. Tapi Anda harus mempersiapkan hati Anda dulu. Membersihkan hati Anda dulu, meluruskan hati Anda dulu, agar arahnya itu betul-betul kepada Allah. Kalau enggak nanti akhirnya sia-sia. Tapi saya butuh ilmu banyak Ustaz. Benar, ilmu penting. Tapi ada ilmu dasar, ada ilmu tambahan. Anda cukup belajar ilmu dasar aja, gak usah ilmu tambahan dulu sebelum Anda menguasai hati Anda, sebelum Anda menjadikan hati Anda itu bersinar, sehingga dengan sinar itu Anda akan tertuntun menuju kepada keikhlasan kepada Allah. Kalau hati Anda belum tertuntun, maka justru peluangnya Anda akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak ilmu, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW dalam satu makna hadis yang mengatakan, man izdada ilman walam yazdad qurban walam yazdad 'anillahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah takutnya kepada Allah, takwanya kepada Allah, tidak bertambah khusyuknya kepada Allah, tidak bertambah kedekatannya hatinya kepada Allah, semakin banyak ilmunya, maka akan semakin menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ya. Jadi jangan ilmu. Ini yang terpenting tadi, metode kenabian yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita utamakan. Yang pertama tadi, diingat-ingat, mempelajari ayat-ayat Allah, membaca dengan baik, mempelajari, menghayati, mentadakuri, mentafakuri, mengamalkannya, dan mengajak manusia untuk mengimani dan mengamalkan bersama dirinya. Itu metode pertama. Yang kedua, bersihkan hati dari semua penyakit. Kita nggak sadar diri kita ini masih banyak penyakit di hati kita. Ya, masih kurang. Ya, Allah mengatakan di Al-Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguhnya orang yang beriman hanyalah orang yang jika disebut kalimat Allah bergetar hatinya, bergetar jiwanya. Ya kan? Nah, kita introspeksi pada diri kita. Ya Allah, ternyata aku belum. Hatiku masih banyak debu, banyak karat, banyak kotor. Ya, memerlukan proses. Sahabat Nabi belajar sama Nabi Muhammad bukan sehari 2 hari, bukan 40 hari, bertahun-tahun digembleng sama Rasulullah, dijaga arah hatinya itu dijaga. Jadi orang yang bisa mendidik kita, Bu, Pak, itu orang yang bisa mengalahkan hati seseorang, yang mengetahui penyakit-penyakit hati seseorang. Ini dengan orang-orang yang punya silsilah cahaya dari Allah. Ya, dia punya silsilah cahaya dari dirinya kepada gurunya sampai bersambung ke Rasulullah SAW. Kalau nggak ada silsilah cahaya ini, maka cenderung dia akan belok. Kita kalau mempelajari ilmu hadis kan ada yang namanya sanad, ya Bu ya. Di samping matan sanad, perawinya dirawikan oleh fulan, betul nggak? Harus rapi, jelas, sesuatu yang bisa diraba oleh tangan, bisa dibaca oleh mata saja. Ya, sanad itu kan bisa dibaca oleh mata, bisa ditulis, bisa betul nggak? Itu pun harus bersambung, Bu, Pak. Benar nggak? Apalagi sanad cahaya dari Allah, cahaya hati dari Allah, dari Rasulullah. Kalau nggak bersambung, bagaimana bisa? Sampai kiamat kita akan sesat terus. Ini pentingnya. Belajar dari orang yang sudah ada di hatinya cahaya Allah. Kalau nggak ada, cenderung sesat terus, ribet terus umat Islam, nggak ada habis-habisnya, berantem terus. Persaingan yang nggak ada gunanya semua dipersaingkan, diperjuangkan semua. Ujung-ujungnya hancur semuanya, jatuh dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita menolong agama Allah, hati kita belum diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan kita amalan sunnah semua, tapi hati yang terpenting itu belum kita pikirkan. Rasulullah bersabda apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian. Aku salat.
Jangan dikira seperti melihat Rasulullah sholat hanya melihat rukuk, sujud, bacaannya saja. Mereka melihat dengan mata hatinya kepada mata hati Rasulullah SAW. Dengan cahayanya yang ditularkan oleh Rasulullah, mereka bisa melihat cahaya hati Rasulullah SAW. Sehingga tembus antara mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika sholat, mereka merasa seperti Isra dan Mi'raj, nikmat, lezat, tidak ada kelezatan lebih dari itu. Rasulullah kalau mengalami kesulitan, ya suasana yang memberatkan dirinya, lihat arifna bihaya Bilal, ya Bilal, istirahatkan kami, ya. Rayyihni, buat kami tenang dan tentram dan bahagia dan terhibur dengan sholat. Azan, minta bilang azan. Hiburan yang paling besar bagi orang beriman adalah sholat. Apakah kita sudah merasakan sholat itu sebagaimana yang dirasakan oleh baginda Rasulullah SAW, para sahabat? Kalau kita sudah bisa berjuang ke arah situ, maka pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala akan turun kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa sampai sekarang nggak turun? Karena kadar keimanan itu masih jauh. Karena metode-metode kenabian yang harusnya kita perjuangkan tadi, yang kita utamakan dulu, justru malah dinomorsekiankan. Akhirnya kacau semuanya. Jadi yang pertama apa tadi? Membaca ayat-ayat Allah tadi itu yang saya jelaskan. Yang kedua, bersihkan hati. Ini perlu orang yang hatinya sudah bersih. Cahayakan hati kita. Perlu orang yang hatinya sudah bercahaya, Bu, Pak. Kalau orang yang hatinya belum bercahaya, walaupun ilmunya lautan, ya nggak akan bisa memberikan cahaya, menularkan cahaya, benar nggak? Kalau saya nggak punya uang, bagaimana saya bisa kasih uang? Benar nggak? Kalau orang yang hatinya belum ada cahaya, walaupun ilmunya lautan, ya nggak ada cahaya yang masuk pada pendengar, Bu. Itu metode kenabian. Kenapa Nabi itu penuh cahaya hatinya semuanya ditularkan dengan keikhlasannya, dengan metode-metode yang diajarkan Allah itu masuk ke hati para hadirin. Sehingga dalam waktu sekejap itu sahabat Nabi berubah total hidupnya. Itu yang perlu kita utamakan, Bu. Dan ini semua adalah Al-Quran yang menganjurkan, yang menjelaskan. Makanya orang sekarang hatinya masih kosong, penuh dengan syirik, penuh dengan dengki, merasa benar sendiri, orang lain semua salah, orang lain semuanya bid'ah, orang lain semuanya sesat. Dia nggak tahu bahwa dia orang yang paling jelek hatinya, paling busuk hatinya, paling kotor hatinya, paling jauh dari Allah hatinya. Dia merasa paling benar sendiri. Dulu para salafus saleh itu merasa paling rendah, paling hina, paling bodoh. Para imam itu merasa paling bodoh saya. Makanya mereka generasi orang-orang yang paling mulia, yang sudah dibersihkan dan dipuji oleh Rasulullah SAW. 3 generasi pertama ini, bukan generasi sekarang. Karena semua orang mengaku salaf, nggak malu. Mengaku salafi, nggak malu. Yang satu salafi, satu salafiyah, malu sebenarnya. Salafi itu orang yang mengikuti petunjuk Allah, generasi terbaik. Kita masih kosong, sudahnya berselisih ke sana, menyalahkan sana, menyalahkan sini, hatinya jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga pertolongan Allah nggak pernah turun. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Dalam waktu yang singkat ini saya ingin mengajak diri saya sendiri pada kesempatan ini untuk saya bisa mentazkiyah diri saya, membersihkan hati saya, ya. Lebih membaca lagi ayat-ayat Allah dengan adanya tempat-tempat yang baik yang diberkahi Allah seperti ini, memberikan dorongan saya yang kuat sekali bahwa ternyata saudara-saudaraku sudah banyak sekali berkiprah untuk kebaikan. Ya, Munzalan Mubarakan ini ternyata sudah banyak sekali juga berkiprah untuk kebaikan. Cuma saya ingin kualitas daripada pengorbanan-pengorbanan yang sudah besar ini, yang sudah bagus ini, akan lebih ditingkatkan lagi dengan adanya kita kembali pada metode an-nubuwah tadi, supaya yang tadinya pahalanya 1 miliar jadi 1 triliun. Jadi sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dengar sudah sempat banyak amalan-amalan baiknya, menyumbangkan bantuan untuk masyarakat, di antaranya beras sampai ribuan ton ya, sampai Masya Allah, luar biasa. Itu saya anggap suatu taufik dari Allah yang luar biasa, yang harus kita syukuri lebih lagi dengan kita menghidupkan hati kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 2 metode tadi itu, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, barulah wa yu'allimuhumul kitab. Ya, setelah hati dibersihkan, baru dia mempelajari ilmu-ilmu yang macam-macam tadi. Yang pertama kali itu ilmu dasar doang, gimana supaya sholatnya sah, supaya wudunya sah, itu dulu. Tapi gembleng hati dulu, jangan tambah ilmu aneh-aneh deh. Itu malah nanti akhirnya rusak maksudnya. Karena belum kuat hatinya, sholatnya masih gak benar, khusyuknya gak ada. Ngapain belajar yang aneh-aneh? Yang terpenting kan itu. Kejayaan kita gimana? Allah mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya kan? Yang terpenting itu dulu kejar. Gimana kamu bisa khusyuk, bisa menangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Kamu merasa bahwa kamu sedang sujud di hadapan Raja Langit dan Bumi, Pencipta langit dan bumi. Ya,
Itu yang harus kita utamakan, langkah demi langkah. Itu yang mudah. Kalau kita mengikuti langkah-langkah itu, sebentar aja kita dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW mendapatkan pertolongan Allah. Karena Allah sudah berjanji, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Makanya para orientalis itu datang ke para ulama. Ada di antaranya Syekh Mutawalli Sya'rawi, ahli tafsir terkenal di dunia. Kalian bilang Allah mau nolong, buktinya Allah nggak nolong kalian. Iya betul katanya Syekh Sya'rawi, karena kami baru muslim, kami belum mencapai derajat al-iman. Ngakuin dia. Padahal beliau ulama besar dan dia, saya yakin orang yang beriman. Tapi beliau melihat keadaan sebagai besar umat Islam, belum beriman. Ya, masih muslim. Metode-metode inilah yang perlu kita hidupkan lagi. Ya. Kita pahami bersama supaya masyarakat ini mendapatkan yang terpenting. Bukan banyak-banyakan ilmu, banyak-banyakan amal, bukan hatimu. Jadi yang ketiga tadi apa? Wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Baru mengajari ilmu-ilmu yang hadis-hadis Rasulullah. Makanya orang sekarang banyak belajar hadis, ahli hadis, akhlaknya bejat. Nyalakan sana, nyalakan sini. Gak salah kalau guru kita Ustaz Adi Hidayat mengatakan ada yang salah itu mereka dalam belajar. Ada yang salah tuh kata Ustaz Adi Hidayat. Kenapa? Ada yang gak benar. Pasti ada yang gak benar niatnya atau bagaimana caranya gak benar. Iya kan? Gak benar. Kalau orang benar gak bakal begitu. Itu ulama-ulama yang benar itu kita pelajari juga. Kita nggak menutup kemungkinan bahwa semua orang di antara kita ini punya kelebihan. Anda ini punya kelebihan. Karena Allah itu memberikan kelebihan pada setiap hambanya, Bu. Ya betul, Bu ya. Ini punya kelebihan, Ibu ini pasti ada. Pasti masing-masing punya kelebihan. Hendaklah semua itu diarahkan kepada satu titik untuk sama-sama kita saling memperkuat dan mengabdi kepada Allah. Tapi ingat bahwa ketika kita mengumpulkan titik-titik kelebihan apa semua dalam kita itu dengan hati kita juga, dengan ikhlas karena Allah. Nggak ada yang kita lihat kecuali hanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu latihan, perlu pembimbing, perlu mursyid, Bu. Sahabat kalau nggak ada Nabi mana bisa? Sahabat kalau nggak dimursyidi sama Nabi mana bisa? Benar nggak? Begitu juga umat akhir zaman ini harus dimursyidi oleh pewaris Nabi yang punya cahaya bersambung sampai ke Rasulullah. Maka akan cepat tuh, kan dia akan terkawal terus dengan itu, Bu. Hatinya akan terkawal terus. Karena hati ini belum melenceng sedikit, lebih parah daripada kalau kita lagi nyetir di pinggir jurang, kemudian kita ngantuk tidur, masuk jurang kita. Hati ini kalau kita disetir benar-benar lebih parah dari itu, Bu. Jauh jangkauannya, sesatnya itu jauh banget, bus. Sudah. Tak tahu kemana pikiran kita deh. Akhirnya kacau baru ibu sana sini perang sesama muslim saling bunuh di Suriah. Kita lihat, masya Allah, tentara-tentara terbaik umat Islam itu saling bunuh dengan, aduh, nggak kebayang, saling menghinakan satu sama lain, bahkan sampai ada aliran-aliran yang sesat ISIS dan sebagainya membakar manusia itu bayangin. Kalau hati sudah sesat sampai kayak gitu bisa terjadi. Kita jangan underestimate loh, kita sendiri bisa begitu loh. Kalau kita nggak berhati-hati, nggak menjaga kembali kepada Allah dengan metode kenabian ini, kita nggak mustahil bisa sesat. Anak-anak cucu kita bisa keluar dari Islam. Kita dengar di Cianjur murtad, bisa dibayangin nggak? Satu kecamatan. Bayangkan coba. Di sana bukan nggak ada ulama, banyak ulama. Majelis taklim bukan sedikit. Metode nubuah insya Allah yang akan kita perjuangkan bersama. Dengan itu maka kita masuk dalam bentengnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pertolongan Allah itu ternyata sangat dekat. Sangat dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah jelaskan itu. Wahai Muhammad SAW. Wa idza sa'alaka, kalau ada yang bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah. Allah enggak katakan wahai Muhammad bahwa aku dekat, enggak. Allah enggak bilang gitu. Kalau ada hambaku yang bertanya tentang aku, wahai Muhammad, Allah langsung jawab kepada hambanya tadi. Hambaku, aku dekat denganmu. Allah ngomong. Kan yang pertama tadi, seandainya ada yang bertanya kepadamu, wahai Muhammad, pantasnya kan, maka katakanlah bahwa aku dekat kan itu. Tapi ini enggak, Allah enggak terima itu pakai perantara Muhammad lagi, enggak terima. Kalau ada yang tanya kepada wahai Muhammad, hambaku, aku dekat. Sudah langsung Allah enggak melalui Muhammad lagi. Saking dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan kesempatan yang baik ini di tempat yang penuh berkah ini saya mendapat ilmu, mendapat manfaat, mendapat berkah, mendapat cahaya hati dari para pejuang-pejuang ya, aktivis-aktivis, ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah mendahului saya di tempat yang saya rasa lihat ada cahaya di sini. Akan Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan, kekuatan dan cahaya yang lebih kuat lagi sehingga kita bisa menembus semua apa-apa yang menghalangi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, menghalangi antara kita dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menolong kita semuanya, umat Islam, menyatukan umat Islam dengan kekuatan, menghancurkan musuh-musuh Islam, terutama al-Yahud yang sekarang ini sedang benar-benar
berbuat suatu yang bengis, suatu yang sangat kejam terhadap umat Islam, ya, membuat umat Islam menderita. Tapi di balik itu semua ada hikmah dari Allah yang kita tidak tahu. Mudah-mudahan Allah segera menurunkan pertolongannya dan menghancurkan mereka sehancur-hancurnya, merobek-robek mereka serobek-robeknya, sehingga umat Islam segera akan mendapatkan dan menikmati kejayaannya dan kebangkitannya kembali, sehingga kita bisa berjaya bukan hanya di dunia yang sesaat ini, tapi adalah kejayaan yang kekal abadi bersama Rasulullah SAW, para sahabat kiram, ahli baiti, dan semua orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa mungkin terlalu panjang saya bicara, ini sudah jam 6. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa kita sama-sama berbagi ilmu dan berbagi cahaya yang sama-sama kita perjuangkan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wal 'afwu minkum. Kalau ada yang benar datang dari Allah, kalau ada yang salah semua datang dari saya. Jazakumullah khairul jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.